Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan hebat antara Kokichimuta melawan Mahito. Namun sialnya, kekuatan Ultimate Mekamaru tidak mampu mengalahkan teknik spesial Mahito. Kini, Kenjaku dan Mahito bersiap melakukan serangan kejutannya yang terkenal dengan nama Insiden Shibuya. Peristiwa ini nantinya akan membawa perubahan besar pada jalan cerita Jujutsu Kaisen. Karena berkat rencana matang Kenjaku, hanya dalam beberapa jam saja, ada banyak sekali pertarungan dan juga kematian. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Pada jam 7 malam 31 Oktober 2018, bertepatan dengan perayaan Halloween di seluruh dunia, muncul sebuah tirai misterius sejauh radius 400 meter dari Tokyo Department Store cabang Toyoku. Tirai tersebut mengurung banyak warga sipil yang terjebak di dalamnya sehingga tidak bisa keluar. Selain itu, tirai itu juga memblok sinyal ponsel sehingga warga yang panik tidak bisa menghubungi siapapun. Mengetahui hal tersebut, pada jam 8 malam lebih 14 menit, 3 tim penyihir ditempatkan untuk berjaga di luar tirai. Pertama, ada tim Kento Nanami yang beranggotakan Megumi, Ino, dan juga Nanami sendiri. Mereka ditugaskan di stasiun Shibuya di dekat pintu keluar nomor 13. Tim kedua ada Naobito Genin, Maki Genin, dan juga Nobara. Mereka berjaga di taman pintu masuk restoran Mark City. Ketiga, ada tim Kusakabe yang bersama Panda. Mereka berjaga di stasiun JR Shibuya di depan pintu masuk Shin Megumi. Ketiga tim berjaga di luar tirai, sementara yang bertugas untuk menyusup ke dalam tirai adalah Gojo Satoru seorang. Perlu diketahui juga bahwa selain 3 tim penjaga, di luar tirai ada juga tim keempat yang beranggotakan Mei Mei, Ui Ui, dan juga Yuji Itadori. Mereka berjaga di pemakaman Aoyama. Namun, tim keempat ini lokasinya memang agak lumayan jauh dari munculnya tirai, karena mereka bertugas sebagai backup atau bantuan darurat jika terjadi sesuatu pada ketiga tim sebelumnya. Warga sipil yang terjebak di dalam tirai semakin panik karena keadaan tidak berubah sedikit pun. Mereka berteriak memanggil nama Gojo Satoru dengan harapan ia akan menolongnya. Tak lama setelah itu, pada jam 8:31 menit, sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Gojo Satoru datang dan menenangkan warga sipil yang berteriak tadi. Namun alangkah kagetnya Gojo bahwa di basement Hikari Shinkyu B1F sudah dipenuhi orang-orang yang terjebak di sana dengan memakai kostum Halloween. Tak butuh waktu lama, Gojo langsung menerobos orang-orang tersebut lalu menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pada waktu yang bersamaan, tim Mei Mei yang berada di pemakaman Aoyama mendapatkan info bahwa Gojo sudah masuk ke dalam tirai sendirian. Mei Mei juga menjelaskan bahwa keberadaan tim mereka berfungsi sebagai backup jika ada keadaan darurat. Tetapi tak lama berselang Mei Mei mendapatkan informasi dari ponselnya bahwa tirai baru telah muncul di stasiun Meiji Jingumae. Lalu mereka bergerak menuju ke lokasi tersebut. Sementara di dalam tirai muncul roh kutukan yang sudah menunggu kedatangan Gojo. Dia adalah Jogo dan kawan-kawan. Gojo yang sudah pernah berhadapan dengan Jogo tidak akan membiarkan roh terkutuk tersebut beralasan lagi jika nantinya ia akan kalah. Sementara di kubu sebelah sudah bersiap Jogo, Hanami, dan juga Choso untuk bertarung melawan Gojo. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Namun ternyata para roh kutukan tidak cukup bodoh untuk melawan Gojo tanpa rencana terlebih dahulu. Dengan teknik yang ia miliki, Hanami memblokade pintu keluar menggunakan cabang pohon yang ia ciptakan. Kemudian, Jogo melepaskan tirai yang menghalangi warga sipil untuk masuk ke dalam area rel kereta. Akibat dari rencana tersebut, para warga sipil tidak bisa keluar dari sana. Dan karena sebelumnya mereka terlalu berdesak-desakan, lalu tiba-tiba tirai penghalangnya dibuka, maka yang terjadi mereka semua malah berjatuhan ke area rel kereta tempat Gojo dan para roh kutukan bertarung. Mulai dari sana, pembantaian mengerikan pun terjadi. Para roh kutukan seperti Jogo, Hanami, dan Choso langsung membantai semua warga sipil yang berjatuhan ke area rel kereta. Gojo sendiri mencoba untuk tetap tenang melihat semua pembantaian yang terjadi di depan matanya. Tiba-tiba, Jogo dan Hanami melancarkan serangan fisik ke arah Gojo Satoru. Namun serangan langsung tersebut tidak bisa mengenai Gojo berkat teknik limitless-nya. Dalam pertarungan ini, Gojo tidak bisa menggunakan serangan penarik maupun pendorongnya, karena lingkungan sekitarnya banyak sekali warga sipil yang tidak bersalah.
Bisa dibilang, ini adalah salah satu kelemahan Gojo yang tidak bisa menggunakan jurusnya ketika di tempat yang ramai akan warga sipil. Kemudian, Jogo dan Hanami mencoba menyerang Gojo dengan menambahkan Kekai atau penguatan pada serangan mereka. Serangan itu dimaksudkan supaya keduanya mampu menembus teknik limitless milik Gojo. Namun, daripada menahan serangan roh terkutuk itu, Gojo lebih memilih untuk menghindarinya saja, sehingga serangan Jogo dan Hanami tidak mengenai Gojo. Dari serangan ini, Gojo terlihat tidak bebas dalam bertarung, sehingga ia cenderung bertahan saja. Itu semua karena Jogo dan kawan-kawan menggunakan para warga sipil sebagai tameng mereka. Dan ternyata, semua itu adalah bagian dari rencana Kenjaku. Ia tahu kelemahan Gojo berkat ingatan masa lalu Geto yang dulu tidak bisa Gojo bunuh karena mereka berdua di jalanan yang ramai akan warga sipil. Penggunaan tirai penghalang juga membuat Gojo tidak bisa menggunakan perluasan domain karena itu akan menghimpit dan menggencet warga sipil. Di ujung rencananya, Kenjaku menyampaikan bahwa ia meminta Jogo mengelur waktu setidaknya 20 menit. Setelah itu, Jogo bisa menyerahkannya kepada Kenjaku dan Prison Rail. Kembali ke pertarungan, Jogo makin memprovokasi dengan terus-menerus membunuh warga sipil. Tidak hanya itu, bahkan ia membakarnya hingga tak bersisa. Namun bukan Gojo jika dia tidak bisa mengatasi situasi sulit ini. Dia pun mengambil resiko dengan sekalian menonaktifkan teknik limitlessnya dan hanya bertarung menggunakan serangan fisiknya saja. Meskipun hanya dengan menggunakan fisiknya saja, Gojo mampu memutuskan lengan Jogo. Akan tetapi, Hanami dan Jogo menggunakan teknik amplifikasi untuk mencegah serangan fatal Gojo. Teknik ini mampu menetralkan semua jenis serangan yang bersentuhan dengannya. Dari sinilah Jogo menjadi agak bingung. Apakah Gojo benar-benar akan bertarung mati-matian hanya mengandalkan serangan fisik saja tanpa menggunakan energi kutukan? Melihat hal tersebut, Hanami membuat kesalahan fatal karena terpancing dengan gaya bertarung Gojo. Hanami menonaktifkan teknik amplifikasinya dan memilih menggunakan teknik kutukannya, karena memang keduanya tidak bisa digunakan secara bersamaan. Saat itu, Hanami yakin dengan teknik kutukannya ia bisa mengalahkan Gojo. Namun tanpa ia sadari, inilah yang ditunggu-tunggu Gojo, yakni saat musuhnya lengah dengan menurunkan kewaspadaannya. Tak menunggu waktu lama, dengan manipulasi energi kutukan dan serangan fisiknya saja, Gojo langsung menyerang Hanami dan mencabut akar pohon yang ada di kedua matanya. Karena berdasarkan info yang Gojo dapat, akar tersebut adalah kelemahan Hanami. Akibat dari kecerobohannya sendiri, Hanami langsung cedera parah. Bahkan terlihat sekilas bahwa kedua matanya sudah bolong. Dari serangan tersebut, Jogo tidak habis pikir dengan kekuatan Satoru. Bahkan tanpa menggunakan energi kutukan saja, Gojo sudah sekuat itu. Satu-satunya alasan kenapa ia masih hidup hanya karena ia menggunakan amplifikasi yang melindunginya. Setelah Gojo mencabut akar pohon di mata Hanami, Choso menggunakan teknik darahnya guna membantai orang-orang demi menarik perhatian Gojo. Akan tetapi, Gojo yang melihat Choso langsung sadar jika dia bukanlah roh terkutuk. Akan tetapi, salah satu rahim kutukan Death Painting. Meski menarik perhatiannya, namun Gojo tidak tertarik melawannya saat ini, karena Gojo lebih fokus melawan Jogo dan Hanami. Hanami masih kuat berdiri karena ia mengaktifkan kembali teknik amplifikasi yang sempat ia nonaktifkan. Namun sialnya, Hanami berada dalam jarak serang Gojo yang tidak ada warga sipilnya, sehingga tanpa ampun Gojo menggunakan teknik terkutuknya untuk menghabisi Hanami. Jogo sempat mengancam Satoru bahwa ia akan membunuh warga sipil jika ia tetap nekat menghabisi Hanami. Namun, bukan Gojo Satoru namanya jika tidak memiliki tekad yang kuat. Tanpa peduli dengan ancaman Jogo, Satoru langsung menghabisi Hanami dengan teknik terkutuknya hingga tubuh Hanami pun meledak tak karuan. Melihat hal itu, Jogo hanya bisa melongo dan meratapi nasib Hanami. Sementara Gojo Satoru dengan lirikan matanya yang tajam semakin tidak sabar untuk menghabisi roh terkutuk selanjutnya. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.